warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari kelas 224A 11 dengan nomor NIM 222000149 Administrasi Bisnis D3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan etika-etika apa saja yang harus kita terapkan pada saat di kantor, yaitu ada etika bergaul, etika berpakaian, etika berbicara, etika menerima tamu, dan yang terakhir adalah etika makan di kantor. Mari kita simak videonya. Etika bergaul dalam kantor yaitu adalah etika yang sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan juga keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan juga yang lain-lain. Ada beberapa hal dalam memahami etika pergaulan, diantaranya yaitu bersikap sopan santun dan juga ramah, penuh perhatian terhadap orang lain atau rasa empati, mampu menjaga perasaan orang lain, berusaha untuk membantu bila melihat teman yang sedang kesulitan, dan jangan lupa mampu mengendalikan emosi. Lalu kemudian ada juga etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan salah satu faktor yang paling penting yang dipertanggungjawabkan oleh suatu individu yang terdapat dalam sebuah komunitas. Seseorang dapat menilai sifat dan karakter dari penampilan termasuk tata cara berpakaian. Walaupun di dalam kantor, tetap harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Apalagi kalau perusahaan bergerak di bidang jasa atau salah satu menjadi hal yang pokok. Berikut yang harus kita perhatikan, cara etika berpakaian di kantor. Yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan juga tidak kedodoran ya. Dan yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Namun ada beberapa hal juga yang tidak patut digunakan saat kita berada di kantor, seperti memakai kaos oblong, celana yang begitu ketat, dan terlihat tidak sopan ya. Tidak boleh seperti ini teman-teman. Lalu ada etika berbicara. Etika berbicara merupakan kewajiban, sikap, dan perilaku kita sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan juga saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan ataupun kelompok. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita sedang berbicara dengan orang lain. Yang pertama adalah menghargai lawan bicara kita. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tatap mata lawan saat kita sedang berbicara. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan saat percakapan sedang berlangsung. Dan yang terakhir, selalu gunakan bahasa yang sopan. Yang selanjutnya yaitu adalah etika menerima tamu. Etika menerima tamu sangat berpengaruh pada citra sebuah perusahaan. Perlakukan tamu tanpa memandang budaya, agama, ras, tingkat pendidikan, maupun golongan. Untuk tamu yang baru datang, wajib ya untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebagai penerima tamu. Yang pertama, kita harus berpenampilan bersih, wangi, dan juga menarik. Yang kedua, berbicara dengan jelas dan tidak dengan nada yang tinggi. Yang ketiga, menampilkan advance yang hangat dan juga meyakinkan. Lalu menjadi pendengar yang baik saat menerima komplain. Dan yang terakhir, bersikap tenang saat menangani tamu. Yang terakhir, ada etika makan di kantor. Selain kita bisa lebih hemat, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tawarkan teman-teman yang lain untuk makan bersama, jauhkan makan dari semua peralatan tulis yang ada di meja, dan buang sampah pada tempatnya. Tugas ini dibuat guna untuk memenuhi nilai pada pertemuan 1 untuk mata kuliah praktik perkantoran. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.